Boleh? Presiden Tang, tolong. Bolehkah tolong? Sayang, apakah rapatnya belum selesai? Bos wanita, bukannya kamu bilang mau ajak aku makan kelinci nanti? Kelinci. Ada apa dengan Departemen Pemasaran? Bagaimana bisa mereka mengizinkan magang seperti kamu untuk mengambil waktu presiden dan melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi? VVI. Ini kian-kian. Itu tidak penting. Untuk konten pekerjaanmu, kamu bisa langsung diskusikan dengan atasan langsungmu. Sayang, sudah memutuskan mau makan di mana? Kalau begitu aku akan pergi kerja. Kamu pandai akting. Mengambil uang orang dan melindungi mereka dari pendekatan romantis adalah bagian dari tugasku sebagai asisten CEO. Ya. Nada bicaramu hari ini, kamu bisa pertahankan. Tidak. Itu di luar lingkup bisnisku. Itu harga terpisah. Aku akan bayar lebih, dan kamu tingkatkan layanannya. Aku tidak akan menjual jiwa beraniku untuk uang. Bagaimana kalau 2 kali lipat harganya? Senior, aku tidak terlalu paham apa yang dibahas dalam rapat tadi. Apa maksudnya? Artinya memilih beberapa topik panas. Jadi topik panas itu semua dibuat oleh kita. Ya. Kalau tidak menurutmu bagaimana? Luar biasa. Biasanya kami mencari beberapa topik panas dan membuatnya trending. Bolehkah aku minta bantuanmu? Kalau di kemudian hari aku menemukan sesuatu Tentu, yang tidak aku tahu cara datanglah kepadaku melakukannya, kapan terima saja. kasih. Apakah kamu sudah menyelesaikan tugas yang diberikan kepada departemenmu? Mengapa kamu mengajar orang lain di sini? Baiklah kalau begitu aku akan pergi sibuk dulu. Presiden Tang. Aku juga ada di rapat tadi. Adakah sesuatu yang bisa aku bantu? Aku tidak seperti rekan tadi. Aku tidak akan mengganggumu dengan pertanyaan seperti itu. Kamu memarahiku. Kamu cemburu. Kita harus mencoba menjaga jarak di perusahaan. Kita harus menghindari menunjukkan kasih sayang di depan umum di masa depan. Aku bisa memainkan peran lemon cemburu, tapi hanya terbatas pada acara khusus. Kamu tidak cocok. Siapa yang cemburu? Aku bilang Mi Chusia. Apakah kamu mulai mempersiapkan diri sejak dini? Untuk your contract? Ayo. Mana yang menarik perhatianmu? Mari kita periksa dia untukmu. Yang pakai kemeja putih sepertinya dari Departemen Pemasaran. Dia terlihat lucu. Apakah yang pakai baju hitam baru di sini? Terlihat bagus juga. Pahak Pi melanggar masa kontrak. Gagal menjaga jarak dari lawan jenis. Uang akan dipotong. Presiden Tang, aku salah. Aku berjanji kamu akan menjadi satu-satunya di mataku mulai sekarang. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Simpan sumpah itu dalam pikiranmu. Ngomong-ngomong Presiden Tang, kamu punya jadwal lain nanti. Seseorang ingin bertemu denganmu. Siapa? MU Huaijin CEO Group MU. Presiden Tang, kunjunganku hari ini adalah untuk mengundang Wan Mao bergabung dengan platform e-commerce MU. Maaf, Bagaimana bisa ada 2 orang di dunia yang begitu mirip? Anda benar-benar layak menyandang gelar pemimpin e-commerce. Presiden MU Anda benar-benar datang dengan persiapan matang. Presiden Tang Anda terlalu memuji saya. Nona Mi, saya yakin Anda sering berbelanja online kan? Saya ingin tahu pendapat Anda tentang ide saya. saya tidak terlalu mengerti hal-hal ini. Kaum muda kelas pekerja kantoran juga merupakan target audiens Wan Mao di masa depan. Saya juga ingin mendengar pemikiran Anda. Sebagai pengguna dengan sifat konsumsi yang agak sensitif, saya memang memiliki keinginan untuk barang-barang mewah, tapi juga takut masuk ke toko fisik dan merasa canggung hanya melihat-lihat tanpa membeli. Ketika kami melakukan survei kuesioner, kami memang menemukan bahwa banyak konsumen memiliki kekhawatiran seperti itu. Tapi belanja online bisa sangat menyelesaikan masalah seperti itu, dan bahkan mungkin meningkatkan penjualan. Ya, keberadaan toko online dapat menyelesaikan kesulitan pembelian langsung dari konsumen di daerah yang tidak terjangkau oleh toko fisik. Itu juga bisa memperluas basis konsumen sebesar mungkin. Benar?
Ketulusan dan profesionalisme Anda memang memikat saya. Saya akan mempertimbangkan dengan cermat proposal untuk bergabung dengan MU. Terima kasih atas undangannya. Maka saya akan menunggu kabar baiknya. Saya berharap bisa mengundang kalian berdua untuk mengunjungi MU di masa depan. Nona Mi, Anda harus datang, oke? Saya akan. Presiden MU, biarkan saya mengantar Anda. Saya tidak tahu Anda bekerja di Wanmau. Saya pikir Anda pikir saya akan menjadi istri yang lembut dan berbudi di rumah. sebagian besar istri CEO yang saya kenal akhirnya seperti itu. Saya tidak berpikir menjadi ibu rumah tangga penuh waktu itu buruk. Hanya saja bekerja membuat saya merasa lebih aman. Nona Mi benar-benar berbeda. Saya hanya tidak bisa duduk diam. Nona Mi, pernahkah kamu ke Yunjing sebelumnya? Yunjing, tidak. Kenapa tanya-tanya begitu tiba-tiba? Tidak ada apa. Aku cuma merasa ada ikatan yang kuat denganmu sejak pertama kali bertemu. Mungkin karena wajahku yang biasa-biasa saja. Kalau begitu aku berhenti di sini saja. Aku akan kembali bekerja sekarang. Oh, terima kasih. Ruoyu. MU Huaijin. Kamu masih berhayal apa lagi? Ada apa? Jiang Zhixi dengan sukarela mengurangi bayarannya dan menandatangani kontrak. Jadwal kerja hari ini adalah sebagai berikut. Jam 1 siang, pergi ke MU untuk membahas detail operasi toko utama secara online. Malamnya ada wawancara dengan Jiang Zhixi, yang membutuhkan Presiden Tang untuk mewakili Wanmao secara pribadi. Setelah itu, kita akan mengatur saluran resmi untuk mengumumkan berita kolaborasi dengan Jiang Zhixi. Itu saja. Bagus. Aku sudah memilihkan pakaian untukmu. Coba lihat. Setelan ini akan melengkapi kulitmu yang cerah dan membuatmu terlihat lebih baik di depan kamera. Ada apa di wajahku? ITU. Tidak. Aku hanya berpikir kamu sangat cocok menjadi asisten pribadi. Performa kerjamu bagus. Jadi kamu bukan sedang cari gara-gara dengan ekspresi itu, tapi sedang mengagumi aku ya? Terlalu percaya diri tidak bisa dianggap sebagai cedera kerja. Bayar sendiri biaya perawatannya. Jarang sekali Presiden Tang memujiku. Tentu saja aku harus bangga. Bersiap-siaplah, aku pergi dulu. Kue teh mustar ini, aku ingat saat Nona Huarwoyu masih hidup. Dia sangat menyukainya. Ya. Tapi aku penasaran. Kalau orang itu juga suka. Siapa? Presiden MU. Presiden MU, Nona Ruoyu. Presiden Tang, Nona Mi. Silakan duduk. Kami sudah membuat beberapa rencana penjualan yang detail. Dan sekarang dengan Jiang Zhixi, sebagai juru bicara selebriti kami, saya percaya angka penjualan kami akan lebih mengesankan. Nona Mi, sepertinya Anda cukup tertarik pada Jiang Zhixi. Ya, saya cukup menyukainya. Jadi, perusahaan kami juga berencana untuk berkolaborasi dengan Jiang Zhixi, TAPI, Presiden Tang yang lebih dulu. Kalau begitu sebenarnya kita bekerja sama kan? Itu menunjukkan kita punya semacam kecocokan. Ya, kolaborasi tergantung pada kecocokan. Kali ini kita bisa punya kesempatan bekerja dengan MU. Kami juga merasa. Dengan cara ini, kita bisa mulai memilih produk. Ya, saya baru tahu. Nona Mi dan saya punya banyak kesamaan. Kalau Presiden Tang mau melepasmu, saya benar-benar ingin merekrutmu. Tunanganku. Hanya bisa berada di sampingku. Mari kita akhiri di sini hari ini. Nona Mi, bagaimana menurutmu tentang kue teh mustar tadi?
Itu pertama kalinya saya mencoba rasa itu. Sesuatu dengan rasa ini. Rasa mustard tidak terlalu kuat. Dan masih renyah. Rasanya menyatu dengan baik. Saya bisa merasakan dedikasi dari sang koki pastry saat memakannya. Anda bilang sebelumnya suka makan kue durian. Semakin bau semakin enak. Jadi kupikir kamu akan menyukainya. Yang ini khusus untukmu. Kamu bisa bawa pulang dan Terima kasih menikmatinya. Presiden MU. Tidak pantas menerima dan membawa barang seperti ini. Selamat datang kembali ke Wan Mao lain kali. Aku kenal banyak koki pastry berbakat. Dan mereka bahkan bisa membuat barbecue. Siapa yang membahas kolaborasi sambil makan barbecue? Presiden Tang benar-benar spesial. Dia mempengaruhiku. Kalau begitu sampai jumpa. Presiden Tang sampai jumpa. Sampai jumpa lain kali. Kamu sedang apa? Ini pedas. Aku benar-benar tidak suka mustard. Kamu baru saja bilang suka. SST. Aku tidak bisa bilang tidak suka kita ada di perusahaan mereka. Aku akan beli air. Munafik. Oke, bagus. Cantik sekali. Ayo ubah posemu. Aku sangat iri padamu. Bagus, sangat bagus. Setiap orang punya keindahan masing-masing. Apa yang perlu diiri? Biar aku tanya, kapan menurutmu aku terlihat paling cantik? Ketika kamu tidak membantah. Temple balik. Biar aku wawancarai kamu juga. Kapan menurutmu aku terlihat paling tampan? Ketika kamu memberiku bonus. Dangkal. Terima kasih Presiden MU. Semoga kamu segera menjadi orang terkaya di dunia. 1 sen. Apa itu terlalu banyak? Aku tarik kembali doaku. Bahkan orang terkaya di jalan lebih dermawan darimu. Pelit. Maaf. Sejak kecil, aku lebih dari sekadar orang terkaya di jalan. Presiden Tang, Nona Jiang dan para reporter sudah siap. Ayo pergi. Oke. Tolong siapkan. Tunggu. Berikan Presiden Tang secangkir tanpa susu. Oke. Nona Jiang, bagaimana Anda tahu itu? Saya pikir sudah terlambat. Secangkir kopi tanpa susu bisa membantu Anda tetap segar. Jangan menulis sembarangan. Tentu, kami tidak akan menulis sembarangan. Ambil ponselmu. Ponsel. Letakkan di sini. Bagaimana dia tahu kebiasaan kecil saya? Terima kasih. Terima kasih kepada kalian berdua. Itu saja untuk wawancara. Mendekatlah. Kami akan mengambil beberapa foto untuk bahan. Lebih dekat. Oke. Senyum. Silakan lanjutkan kesibukanmu. Oke. Bolehkah saya berfoto dengan Anda? Ya tentu saja. Terima kasih. Asisten Mi, bisakah Anda memfoto Tuan Tang dan saya? Setelah dukungan resmi, saya akan memposting foto kita di akun Weibo saya. Ini akan menjadi postingan viral lainnya secara gratis. Nona Mi, foto promosi telah diselesaikan. Mari kita pilih foto untuk Photoshop. Anda tepat waktu. Ambil foto untuk kami. Oh, oke. Ambil tunangan saya. Lebih baik promosi seperti ini.
Bagus. Nona Mi, kita bisa pergi memilih foto sekarang. Oke. Nona Jiang, bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Apakah Don selalu menggoda saya? Kamu terlalu banyak berpikir. Mungkin kita pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Makanya kamu merasa aku familiar, menurutmu tidak begitu? Miss Jiang benar-benar lucu. Tapi, bahkan jika kita ditakdirkan bersama di kehidupan sebelumnya, bahkan jika kita ditakdirkan bersama di kehidupan ini, Itu akan berakhir di kehidupan ini. Kita tidak bisa memastikannya. kalau begitu jangan katakan apa-apa. Mi Chuxia, cepat. Aku lapar sekali. 2 lagi, hampir selesai. Berikan Mr. Tang gelas baru tanpa susu. Letakkan di sini. Mungkin kita ditakdirkan bersama di kehidupan sebelumnya. Makanya kamu merasa aku familiar, menurutmu tidak? Kenapa kamu terlihat sedih? Jiang Zhixi memberiku perasaan deja vu. Tapi aku yakin sebelumnya, aku tidak pernah punya kontak dengannya. Tang Jingxing. Kamu bukan hanya sedang mendekatinya, karena dia cantik bukan? Ini pertama kalinya aku melihat wanita cantik. Seperti kita saling mengenal. Tapi itu terdengar seperti kalimat pick up bagiku. Aku sedang berpikir. Aku tidak suka meletakkan barang pribadi di area publik. Dia tahu semua tentang kebiasaan kecil ini. Mungkinkah ini kebetulan? Itu benar. Keganjilanmu. Itu kebiasaan. Memang benar kebiasaanmu. Tidak diketahui secara universal. Aku bersamamu setiap hari. Aku juga tidak mengamati sejauh itu. Apakah Miss Jiang tahu cara membaca bagan astrologi? Aku seharusnya tidak membahas ini denganmu. 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Postingan baru yang baru saja kita pasang sedang trending sekarang. Mr. Tang punya selera yang bagus. Pilihan juru bicara yang hebat. Jangan bilang begitu. Lihat ini. Foto ini membuatmu terlihat sangat baik. Berdiri dengan wanita cantik. Kamu bahkan terlihat berbeda. Tidak tertawa. Tertawa. Tidak tertawa. Tertawa. Tidak tertawa. Tertawa. Tidak tertawa. Tertawa. Kamu cemburu? Mengapa aku harus? Bukankah kita berdua hanya berpura-pura? Jika hatimu sudah dimiliki orang lain, aku selalu bisa mengakhirinya kapan saja. Tapi kamu akan melanggar kontrak dan membayar. Aku hanya bercanda. Jangan Terrace. Aku harus kembali tidur cantikku. Senang bertemu denganmu. Apa artinya ini? Pengumuman resmi tentang hubungan asmara? Kamu sedang menjalin hubungan sekarang? Selamat yang tulus. Jika takdir tidak mempertemukan kita, maka aku akan mewujudkannya. Halo, kakak, update yang baru kamu posting. Diretweet oleh media. Katanya kamu mengumumkan hubungan asmara. Kakak, kamu harus menghapus dan mengirim ulang. Departemen PR sudah memberikan versi baru. Aku mengirimkannya padamu. Tidak perlu. Aku akan menanganinya sendiri. Yupes, terlalu bersemangat. Lupa menandaimu. Penjelasan ini, apa kamu percaya? Sudah waktunya dia punya pacar. Kita bisa memahaminya. Dia hanya berbohong untuk menutupi kebohongan lain. Menunggu kelanjutannya. Kamu memiliki opini publik di pihakmu. Nonemi, maaf membuatmu menunggu. Tuan MU akan segera tiba. Terima kasih. Mengapa Weibo saya yang dulu tidak berarti, sekarang dipenuhi dengan begitu banyak DM hari ini? Keluar.
Mi Chuxia, bagaimana kamu bisa membandingkan dirimu dengan Sisi? Kamu tidak benar-benar mengira dirimu Cinderella kan? Putri sudah datang, gadis desa minggir. Apa yang terjadi jika aku jadi kamu? Aku akan mengembalikan Tang Jingsing ke Jiang. Gundik yang memalukan. Menjadi, Mi Chuxia yang jalang telah memenangkan pria itu. Mi Chuxia tidak secantik Jiang Sisi. Mengapa dia bisa mempertahankan Tang Jingsing untuk dirinya sendiri? Mi Chuxia keluar dari Wan Mao. Aku sangat menyesal. Nona Mi, maaf membuatmu menunggu. Tuan Mi, aku di sini hari ini untuk mengambil itu. Duduk. Aku di sini untuk mengambil draft. Untuk seleksi produk batch kedua. Maafkan aku, hari ini aku... Sepertinya, aku benar untuk mempersiapkan beberapa makanan penutup kecil untuk rapat hari ini. Kudengar makanan penutup adalah obat untuk suasana hati yang buruk. Aku tidak tahu apakah itu akurat atau tidak. Kamu bahkan memperhatikan itu. Aku hanya menggulir ke bawah. Komentar-komentar. Aku melihat semuanya. Kamu sangat sedih. Kamu pasti sangat mencintai Tang Jingsing. Atau, apakah aku jatuh cinta pada Tang Jingsing? Komentar-komentar itu. Aku melihat semuanya. Kamu sangat sedih. Kamu pasti sangat mencintai Tang Jingsing. Atau, apakah aku jatuh cinta pada Tang Jingsing? Tentu saja, bagaimanapun juga dia tunanganku. Apa aku terlalu terikat dengan karakternya? Di era pers bebas, Jericho Castle Celebrity diperbesar dan dia mati. Apalagi Jiang Zixie dan Tang Jingsing. Masing-masing dari mereka berada di puncak di industri mereka sendiri. Aku sebenarnya merasa sedih. Karena, apa yang mereka katakan, benar sampai batas tertentu. Bagaimanapun dibandingkan dengan mereka, aku adalah si buruk rupa. Jangan redupkan cahayamu sendiri. Karena orang lain bersinar. Beberapa orang bersinar. Karena mereka berdiri di bawah cahaya. Dan ada juga yang bersinar. Karena mereka adalah matahari kecil sendiri. Tapi mereka tidak melihatnya. Kamu seperti salah satunya. Kamu terlalu baik padaku. Jika kamu ada kesulitan di masa depan atau apapun yang kamu butuhkan, datang saja padaku. Kita sekarang teman. Benar kan? Terima kasih Tuan MU. Aku akan kembali ke kantor sekarang. Mereka masih menunggu saya untuk mendapatkan konfirmasi itu dan melakukan transfer produk. Baik. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri saja. Wak Yu. Kamu yang menempatkan Mi Chuxia di sampingku. Tuan Tang, produk batch kedua untuk toko unggulan sudah siap. CCMU siap untuk meluncurkannya. Aku akan pergi sekarang jika tidak ada hal lain. Tunggu sebentar. Kamu kemari. Aku akan tunjukkan sesuatu. Ini pengumuman resmi juru bicara. Penjualan dalam 24 jam. Banyak kredit untukmu. Aku akan menggandakan bonusmu di akhir tahun. Bagaimana menurutmu? Terkesan atau tidak? Terima kasih Tuan Tang. Baiklah. Sepertinya aku harus pergi, jika tidak ada hal lain. Mi Chuxia ini, gadis pelit. Dia menghasilkan banyak uang, tapi tak pernah mengajakku makan enak. Bagaimana aku bisa jatuh cinta pada gadis bau itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak. Berhenti di sini.
Nona Mi, bisa kita bicara sebentar? Jiang Zizi. Apa dia mendorongmu? Bagaimana aku harus melawan? Zhang, Nona Jiang. Nona Mi, silakan duduk. Nona Jiang, ada yang bisa kubantu? Aku datang untuk meminta maaf padamu. Meminta maaf? Komentar-komentar di internet itu pasti sangat memengaruhimu. Ini kesalahanku. Aku tidak memberitahu penggemarku. Ini, bagaimana aku bisa menyalahkanmu untuk ini? Setelah bertahun-tahun di industri hiburan, aku sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Kupikir eksposur itu akan meningkatkan penjualan Manmo. Tapi tak kusangka akan disalahartikan seperti ini, dan bahkan membuatmu dalam masalah, serta merusak hubunganmu dengan Tang Jingsing. Maafkan aku, pesan-pesan di internet itu tidak masuk akal sama sekali. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk itu, dan itu juga tidak memengaruhiku. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Terima kasih atas pengertianmu. Apakah semuanya baik-baik saja antara kamu dan dia? Kami tidak seperti pasangan lain yang sering membicarakan hal ini. Apalagi karena penjualan baru-baru ini. Dia cukup sibuk, jadi tidak ada waktu. Saya mengerti. Lalu Anda sangat waspada terhadap saya tadi. Anda pasti salah paham tentang saya dan dia, bukan? Jadi Anda tidak banyak bicara. Apakah Anda merasa tidak aman? Anda membaca saya dengan baik. Tampaknya Nona Jiang tidak hanya tahu cara menjaga kesehatan, tapi juga tahu cara membaca ekspresi wajah. Bagaimana jika saya menjadi penasihat cinta Anda? Bolehkah saya? Ya, tentu saja. Pernahkah Anda mendengar ungkapan, untuk mendekati hati seseorang, Anda harus menarik perutnya terlebih dahulu? Contohnya ketika dia begadang dan bekerja larut malam, berikan segelas susu hangat. Susu hangat? Tidak heran pria ini murung sepanjang hari. Hei. Tentang postingan viral tentang Michusia di internet. Minta Departemen PR dan Hukum untuk menanganinya. Jika ada yang keterlaluan, langsung kirimkan surat hukum. Bos. Sudah lama bekerja hari ini ya? Lihat apa yang saya dapatkan untuk Anda. Akhirnya menyadari Anda telah memperlakukan saya dengan buruk. Anda punya hati nurani. Mengabaikan saya di siang hari. Sekarang memasang wajah tersenyum. Anda benar-benar bermuka dua. Saya memang terpengaruh di siang hari oleh sebuah insiden kecil. Tapi sekarang saya baik-baik saja. Anda pikir dicaci maki oleh seseorang adalah hal kecil. Anda tahu semuanya? Anda adalah tunangan saya. Jangan ragu untuk membicarakan hal ini dengan saya. Bahkan jika saya sibuk, saya akan meluangkan waktu untuk Anda. Mengerti? Tapi saya bukan tunangan Anda yang sebenarnya. Sakit-sakit. Salahku. Aku tidak akan berani lagi. Lain kali? Tidak. Apa? Ada apa? Michusia, Camel. Kamu taruh apa di dalamnya? Aku tidak taruh apa-apa. Aku beli ini dari pasar. Apakah sudah kadaluarsa? Apa ini? Susu. Tahu susu. Kamu mencoba membunuhku. Michusia. Aku tidak tahan laktosa. Tang Jingsing. Tang Jingsing, aku tidak tahu kamu tidak tahan laktosa. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Kamu keluar dulu. Tidak, aku harus tetap di sampingmu. Kamu keluar dulu. Kamu duluan. Keluar. Bos, apa kamu mencium bau aneh? Keluar.
Aku hancur. Tang Jingsing sakit perut karena aku. Kamu hilang sepanjang pagi dan malas dalam pekerjaanmu. Silakan masuk. Nona Jiang. Aku sudah di sekitar hari ini. Jadi aku memutuskan untuk mampir. Aku tidak mengganggu kan? Tidak. Silakan duduk. Ada masalah apa? Kenapa kamu terlihat pucat? Apa kamu sakit? Tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Mr. Tang tepat waktu. Kebetulan aku bawa sup hangat. Ini dia. Belakangan ini banyak rapat. Jadi aku selalu bawa bekal. Dan minum saat lapar. Nggak usah. Ini dia. Coba rasain. Ada yang salah? Aku pergi dulu ya. Cusia. Gimana? Kamu nggak kepanasan kan? Aku baik-baik aja. Apa Miss Mi yang bikin? Mangkuk hitam itu sendiri? Dia nggak bikin sendiri kan? Kurangnya itu bubur hangat yang dibuat khusus buat aku. Sebagai calon Nyonya Manmo. Kukira Micusia itu tipe perempuan yang bakal jadi istri dan ibu yang baik. Aku nggak pernah tahu. Kamu bakal bersama perempuan seperti itu. Pasti banyak kejutan setiap hari. Perempuan baik. Seharusnya nggak terjebak dalam rutinitas keluarga. Nggak nyangka Miss Jiang begitu konservatif soal ini. Aku cuma mikir Miss Mi itu imut. Kalau gitu aku ucapkan terima kasih buat dia. Aku mau mulai kerja. Sampai jumpa. Mr. Tang, nggak usah antar aku keluar. Kita nggak perlu terlalu sopan satu sama lain. Nggak. Aku mau ajak tunanganku makan siang. Hati-hati ya Miss Jiang. Dia pakai apa sih? Warnanya pink banget. Emang kamu banci atau gimana? Malu-maluin kelas kita. Beraninya kamu ngomong kayak gitu. Ini tuh ceweknya kelas kita. Siapa yang mulia dong? Ai. Semoga beruntung yang mulia. Emang beneran kamu banci? Lihat dirimu, memalukan sekali kelas kita. Kamu cari mati ya. Pergi sana. Raja kecil. Zhanglai, selamat ulang tahun. Pink. Kamu tidak suka pink ya? Meski tidak banyak cowok yang suka pink, kamu tidak perlu malu. Mereka yang menggunakan itu sebagai alasan untuk memfitnah orang lain. Seharusnya malu pada diri sendiri. Bukan begitu. Terima kasih. Aku sangat menyukainya. Kenapa berterima kasih padaku? Ayo kita pergi. Bebek buruk rupa, bahkan buburnya dibuat dengan buruk. Bagaimana aku bisa bersaing dengan angsa putih? Mr. Tang, kenapa kamu di sini? Mangkuk bubur ini terlihat sangat mengerikan. Kenapa repot-repot mencampurnya dan membuatnya terlihat lebih buruk? Ini bukan untukmu. Mr. Tang punya selera yang baik. Kamu baru saja menghabiskan sup orang lain, lalu datang dan makan siang dengan staf. Aku tidak pernah minum minuman orang lain. Miss Jiang bukan orang lain. Di mataku, mereka yang tidak akrab adalah orang lain. Lalu kenapa kamu minum bubur orang lain? Bukankah kamu membuat bubur ini untukku? Kapan kamu pernah makan sesuatu yang begitu hambar?
Aku sedang diet, dan aku tidak mengenalmu dengan baik. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Kita tinggal di rumah yang sama setiap hari, tapi kamu bilang kita tidak saling mengenal dengan baik. Berhenti bicara omong kosong. Ingat untuk mencuci piring. Kenapa lihat aku? Kerja bagus Mr. Tang, dan mencuci piring sendiri. Orang yang masak tidak mencuci piring. Aturan keluargaku. Benar-benar, milikku juga. Kapan kamu punya keluarga? Kalau kamu jomblo begitu lama. Kamu bilang itu bukan untukku. Hanya alasan saja. Halo, Non Jiang. Hei Chuxia. Aku ada pengumuman dekat Wan Mao hari ini. Baru selesai, aku lelah sekali. Aku mau menyepamu dan Presiden Tang siang tadi. Tapi aku lihat kamu sibuk. Aku bahkan tidak sempat bicara denganmu. Kenapa kamu pergi setelah melihatku? Jadi Non Jiang juga mau bertemu denganku. Kenapa aku selalu salah paham tentang dia? Aku lihat kalian berdua sedang membicarakan sesuatu. Aku pikir tidak baik mengganggu kalian berdua. Jadi aku tidak mengunjungimu. Aku ke sana untukmu. Tapi kamu tidak ada. Aku bicara dengan Presiden Tang. Jangan bahas itu lagi. Bagaimana hubungan kalian berdua? Aku tidak tahu. Apakah hubungan kami sudah berkembang? Aku terlalu malu untuk menanyanya langsung. Saatnya untuk langkah keduaku. Apa itu? Tunjukkan dirimu lebih banyak. Tapi aku sudah bersamanya setiap hari. Jam kerja tidak dihitung. Kamu harus menunjukkan dirimu dengan kualitas dan kuantitas di waktu pribadi. Pikirkanlah, pria mana yang bisa tahan dengan gadis kecil yang manja. Oke, aku akan mencoba. Dari kecantikan tetangga sebelah. Ini surat ke-27 bulan ini. Ini baru hari ke-13 bulan ini. Kamu ada waktu. Jangan lakukan ini lagi. Kamu sangat tega. Dia sudah menuliskan begitu banyak surat cinta untukmu. Kamu tidak membaca satu kata pun. Aku muak dengan gadis-gadis manja ini. Ya. Kamu suka tipe seperti apa? Kenapa kamu nanya pertanyaan kayak gini, yang biasanya ditanya anak kecil? Apa ada orang gila seks yang nyuruh kamu memata-matai aku? Enggak. Aku punya adik perempuan. Dia cukup cantik. Mungkin itu tipe kamu. Wah. Kita sudah kenal lama. Kamu bahkan nggak bilang kalau punya adik perempuan. Tapi, apa adik kamu mirip sama kamu? Kamu bakal sendiri terus. Nggak perlu khawatir. Kamu juga nggak beda. Mas, aku satu-satunya yang bisa nemenin Xiao Jing. Mau makan anggur? Nggak sekarang. Kopi? Nanti aja. Lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain? Nggak apa-apa. Kamu mau ngambil alih pekerjaan Busan ya? Aku? Cuma olahraga aja. Olahraga. Aku bertindak tanpa pikir panjang. Kenapa? Aku nggak mikirin dulu kalimat pembukanya. Haruskah aku tanya dia suka sama aku nggak? SI Mac Comland. Cupid, tolong kasih aku inspirasi.
Kamu sembunyiin apa? Jelas-jelas kamu sembunyiin sesuatu dariku. Apa kamu? Sial. Apa dia bakal tahu kalau aku naksir dia? Mau naik jabatan dan gaji lagi? Benar-benar pria polos. Tentu saja aku pria polos. Terus sembunyiin aja. Kang Jingsing, aku ini baik banget. Nggak bisa kasih pujiannya. Dikatakan ada tabir antara pria dan wanita. Yang memisahkan kita adalah Himalaya. Dataran tinggi Qinghai Tibet. Kamu bergumam apa sih? Maaf, Mi Chusia. Kenapa kamu pegang barangku? aku tidak sengaja. Keluar. Itu cuma hiasan. Kenapa kamu marah sekali? Keluar. Nona Jiang, apa yang terjadi? Sepertinya aku membuatnya marah lagi. Aku merusak sesuatu yang penting baginya. Apa itu? Apa penting? Cuma anjing kristal. Tapi dari reaksinya, kurasa itu penting. Haruskah aku minta maaf padanya? Kalau kamu minta maaf sekarang, itu seperti menuangkan bensin ke api yang sudah besar. Biarkan dia tenang dulu. Terima kasih sudah memperbaiki kalung untukku. Tidak terlihat ada kerusakan. Maaf, aku salah kirim orang. Semoga tidak mengganggumu. Bisa kasih kontak pengrajinnya. Ada sesuatu yang perlu dia perbaiki. Maaf, dia sudah tidak menerima pesanan lagi. Tapi kami punya hubungan pribadi yang baik. Kalau kamu butuh, kamu bisa minta bantuannya. Atas namaku, Terima kasih Nona Jiang. kenapa aku tidak bisa menemukannya? Apa pabriknya sudah berhenti produksi? Apa itu dari mantan pacarnya? Tidak, dia tidak punya mantan pacar. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Chusia. Chusia. Mi Chusia. Haruskah minta maaf padanya? Sialan cewek ini. Mengabaikan saya sepanjang pagi. Bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk meminta maaf. Tidak. Saya harus bicara dengannya. Halo?
Presiden Tang, ini adalah daftar rinci produk baru untuk toko utama minggu depan. Silakan konfirmasi dan tanda tangani. Tunggu sebentar. Presiden Tang, ada instruksi lagi? Nona Jiang akan berkunjung sore ini. Nyonya San sedang mengkuri. Pilih restoran favorit. Pesan beberapa hidangan untuk dikirim ke rumah saya. Nona Jiang? Kalau begitu kenapa tidak tanya dia suka makan Dia perlu APA? menjaga bentuk tuberna. Dia tidak bisa makan banyak. Pada akhirnya kamu yang harus menangani makanannya. Oke. Ada orang luar hari ini. Bersikaplah baik nanti. Jangan sampai orang lain berpikir kita tidak akur. Nona Jiang juga teman saya. Saya akan bersikap baik. Lapar? Sulit menemukan tempat ini. Saya khawatir kamu akan tersesat. Dulu saya sering ke sini bermain dengan teman-teman sebelum keluar negeri. Jadi saya familiar dengan tempat ini. Kebetulan sekali. Bisakah saya lebih sering datang ke sini di masa depan? Setelah debut, saya hampir kehilangan kontak dengan semua teman di rumah. Tentu saja bisa. Kapan kalian jadi begitu dekat? Rahasia perempuan? Apa Chuxia yang memasak semua ini? Calon istri Presiden Wan Mao. Baik dalam maupun luar. Saya, Kami memesan ini di restoran yang sering kami kunjungi. Dia terlalu lelah menjadi asisten khusus saya. Saya tidak ingin dia repot dengan pekerjaan rumah juga. baiklah, saya hampir lupa hal penting. Apalagi yang kamu bawa? Kenapa kamu begitu sopan? Ini, Terima kasih. Dari sekarang, bersikaplah baik dengannya. Chuxia. Apa ini ornamen tidak berharga yang kamu sebutkan? Dan Presiden Tang heboh tentang itu? Aku tidak bilang itu ornamen tidak berharga. Itu hadiah dari keluarga Presiden Tang. Itu penting baginya. Bagaimana kamu tahu itu dari keluargaku? Kamu bilang itu sebelumnya. Apakah kamu lupa? Benarkah itu dari keluargamu? Chuxia, kita teman. Tapi kali ini aku akan memihak Presiden Tang. Sebagai tunangan yang baik. Kamu harus lebih peduli satu sama lain. Mengapa kamu bahkan tidak tahu? Hal kecil seperti itu? Kamu terlalu ceroboh. Ya, aku terlalu ceroboh. Sebagai tunanganmu, aku harus mengenalmu dari orang lain. Chuxia, Maaf, aku juga harus menjaga bentuk tubuh. Aku tidak makan. Selamat makan. Chuxia. 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 Aktris juga harus mengontrol dietnya. Hati-hati. Apakah kamu tidak akan mengantarku keluar? Apakah kamu tidak kenal tempat ini dengan baik? Aku harus ke Chuxia nanti. Apakah Chuxia bereaksi seperti itu? Karena dia menganggapku sebagai saingan dalam cinta? Dia terlalu ceroboh. Sebenarnya Chuxia sangat baik. Tapi sebagai calon istri Presiden Wan Mao, dia perlu lebih perhatian. Lagi pula Presiden Tang kamu dikelilingi oleh begitu banyak godaan. Maksudku dia terlalu ceroboh. Sampai dia selalu mudah percaya pada orang. Dia bahkan tidak menyadari krisis di sekitarnya. Atau mungkin dia tahu aku memihaknya. Jadi untuk orang-orang yang muncul padaku, dia selalu diberi keberanian. Dia harus diberi rasa krisis. Hati-hati. Dasar bodoh, kamu pikir Jiang Zizi benar-benar mencoba membantumu? Itu adalah upaya sengaja untuk menginjakmu, untuk membuktikan betapa hebatnya dia, dan betapa cocoknya dia dengan Tang Jingxing. Dan kamu? Kamu bahkan tidak bisa bermusuhan. Bagaimanapun kamu hanya seorang penipu. Apa yang kamu lakukan? Kamu menangis. Aku tidak, aku baru saja mengantuk. Chuxia, aku ingin meminta maaf padamu. Untuk apa? Tentang Hyacinth anak anjing itu, aku tidak memberitahumu. Apa artinya bagiku? Kamu juga tidak bermaksud begitu. Jadi aku seharusnya tidak marah padamu. Lagi? Kecuali hal ini.
Apa lagi yang harus aku minta maaf? Perselingkuhan rahasiamu dengan Jiang Zhixi. Kapan aku berselingkuh rahasia dengannya? Tentang hiasan anak anjing itu. Kamu memberitahunya tentang hiasan itu tapi tidak memberitahuku. Kamu cemburu. Aku sebagai tunanganmu. Jika kamu tidak memberitahuku hal-hal ini, bagaimana aku bisa berakting denganmu? Poin bagus. Kita seharusnya benar-benar saling mengenal lebih dalam. Lebih dalam? Bagaimana? Kita lihat saja. Di siang bolong. Aku belum siap. Ini. Apa? Duduklah. Ini ijazah saya dari TK sampai PhD. Ini adalah penghargaan yang saya menangkan di berbagai kompetisi. Hey Diana Simua disimpan oleh ibu saya. Dia bilang akan mengembalikannya saat saya menikah. Ini adalah hal-hal sejak saya kecil. Stop. Mulai dari yang mudah dulu ya. Oke. Baca yang ini dulu. ITU, kenapa bukan yang itu? Di yang itu, saya masih terlalu muda. Dengan gaya berpakaian yang tidak konservatif. Oh begitu. Kalau gitu saya harus membacanya. Stop. Lihat yang ini dulu. Nah. Shiba Inu ini namanya Little Potato. Waktu kakek saya meninggal, dia menemani saya, menggantikan posisi kakek saya. Tapi tahun saya kuliah di luar negeri, dia tiba-tiba kabur dan tertabrak mobil. Dia berumur 12 tahun. Nenek saya ingin dia selalu bersama saya dan mengubah abunya menjadi ornamen kristal. Itu ornamen kristalnya. Little Potato. Maafkan aku menyakitimu lagi. Aku tidak bermaksud begitu. Dia anjing Castle Yang, sangat penurat. Dia tahu kamu tidak bermaksud begitu. Jadi, dia tidak akan menyalahkanmu. Terima kasih, Little Potato. Terima kasih sudah memaafkan aku. Ganteng banget. Tentu saja aku ganteng sejak kecil. Ini berkat gen kuat dari generasi sebelumnya. Aku bicara tentang dia. Lebih ganteng dari aku. Lihat ini, alis mata melengkung. Kulit putih. Bangunannya ganteng banget. Jadi ganteng gak ngebantu. Aku yang merawatnya. Lepaskan. Kasih aku HP kamu. Pinjamin aku. Duit. Jangan bikin aku kayak gini. Kembalikan HP aku. Kamu pengecut. Lihat apa sih? Aku bunuh kamu kalau lihat lagi. Ngomong apa sih? Kamu mau mukul kita berdua. Terima kasih. Sama-sama. Aku nggak tahan sama tukang bully. Nama kamu siapa? Nama aku Jiang Lai. Tang Jingsing. Ayo foto bareng buat kenang-kenangan. Ini buat apa? Ayo dong. 3, 2, 1. Kalian deket banget. Kenapa aku nggak lihat dia di pesta pertunangan? Dia nggak tahu terima kasih. Dia hilang setelah lulus SMA. Aku bahkan nggak dapat email. Jiang Lai. Kamu punya hubungan sama keluarga Jiang. Nggak jarang kok nama keluarga itu. Ya udah. Kamu udah dengar hampir semua cerita aku. Saling memberi itu sopan santun. Kamu cerita juga cerita kamu. Hidup aku biasa aja. Gak ada yang bisa diceritain. Kalau gitu ceritain. Kenapa kamu masuk ruang belajar aku waktu itu?
Tiba-tiba aku pengen cerita tentang hidup aku yang gemilang. Silahkan mulai pertunjukan kamu. Aku, Bizardi, keluarga desa biasa. Dibanding kamu, agak kurang. Ibu aku bilang aku punya penyakit serius sebelum umur 5 tahun. Jadi aku tidak ingat apa sebelum aku. Mungkin karena keluargaku menghabiskan terlalu banyak uang untuk perawatanku. Jadi nenek dan ayahku tidak terlalu menyayangiku. Mama, kamu, bisa-bisanya kamu membuang surat penerimaan Surat Chelsea. Penerimaannya? Dia sudah susah payah untuk masuk universitas ini. Ya? Tidak ada bedanya antara masuk universitas atau tidak. Bagi seorang perempuan, dia masih muda dan cantik sekarang, dan sebaiknya menikah dengan keluarga kaya. Jadi aku bisa mendapatkan kembali biaya membesarkan anak ini selama puluhan tahun. Tidak. Dia baru 18 tahun. Kamu membiarkannya menikah dengan orang lain. Kamu menghancurkan hidupnya. Hati-hati bicara dengan ibuku. Tidak. Kurasa kamu mencoba mengerjai aku. Hitung saja, kami sudah membesarkannya dengan baik. Jangan biar banyak yang kami kirakan. Benar kan? Sekarang dia sudah besar. Benar kan? Bekerja. Atau menikah dengan seseorang. Keluarga Mi tidak punya cukup uang untuk membesarkan seorang perempuan yang menghabiskan banyak uang. Segera setelah dia dewasa, dia harus bisa mencari nafkah sendiri. Apapun yang akan dia pelajari di sekolah, tidak mudah baginya untuk menikah ketika sudah tua kan? Sekarang dia masih muda dan cantik. Kita harus cepat-cepat. Kita tidak bisa membiarkannya tinggal di rumah lagi. Dia bukan vampir kan? Tidak bukan. Ibuku mencari uang dengan membuat kerajinan tangan. Ibuku membuat banyak pakaian untukku. Kemudian aku masuk universitas. Ibuku berusaha mencari uang untuk biaya kuliahku. Dia bekerja keras. Aku melakukan banyak pekerjaan. Aku mendapatkan beasiswa, dan itu cukup untuk menutupi biaya kuliahku. Kemudian aku bertemu Lin Xiaotong. Dia adalah teman sekamarku. Dia memperkenalkan aku pada Zhao Jekai. Dia tumbuh besar di keluarga yang mirip denganku. Jadi kami memiliki banyak kesamaan. Aku pikir aku akan menikah dengannya. Dan kemudian aku mengenalmu. Kamu seperti malaikat kecil yang dikirim Tuhan untuk menerangi mataku. Jadi, tempatku di hatimu, seperti obat tetes mata. Dengan bau yang cukup menyengat. Mi Chusia. Aku belum kenyang. Aku akan mencari sesuatu untuk dimakan. Aku tidak akan membuatmu menderita lagi. Tuan Mew, pabrik yang bekerja sama dengan merek kami, sedang mengalami beberapa masalah sementara. Tuan Tang Teleberges untuk menangani. Jadi kali ini aku akan berkoordinasi dengan Tuan MU untuk pekerjaan. Selamat kepada Nona Mi. Kamu bisa menikmati 2 kue lapis dengan mustard. Terima kasih. Tuan Tang mengatakan bahwa kali ini, arah keseluruhan kerjasama kita hanya mengikuti apa yang telah kamu konfirmasi dalam dokumen. Tentang beberapa detail. Kita telah membuat beberapa rangkaian. Kamu lihat. Komputerku sedang dikirim untuk diperbaiki. Bisakah aku berbagi layar denganmu? Tentu. Ini adalah pasangan hadiah dengan berbagai tingkatan yang telah kita buat. Kami mengikuti apa yang mungkin mereka butuhkan. Contohnya barang-barang rumah tangga dan persediaan segala macam. Tuan Mew, kamu bisa berhenti di sini. Aku telah belajar banyak darimu hari ini. Hari ini adalah hari yang penuh dengan hasil. Sudah sangat malam. Kamu pasti lapar. Ayo kita pergi. Aku traktir makan. Gak usah Pak MU. Itu sudah kewajibanku. Bagaimana bisa? Aku nggak sampai hati nggak mentraktir makan. Pasti Patang bilang aku pelit. Oke deh. Kebetulan aku tahu, restoran yang enak banget. Apalagi desertnya. Aku baru pulang dari pabrik di pinggiran kota. Mi Chusia belum pulang. Wah, makanannya banyak banget. Aku jadi lapar liatnya. Chusia. Ini menu andalan mereka. Coba dulu. Terima kasih Pak MU. Jangan panggil aku Pak MU. Panggil saja senior. Kita bisa dibilang senior dalam mata kuliah e-commerce. Aku? Bagaimana bisa jadi juniormu? Aku harus memanggilmu Guru. Guru MU, tolong bimbing aku ya ke depannya. Chusia. Kamu mirip banget sama temanku. Memberi perasaan yang familiar. Apakah kita mirip wajah atau sifatnya? Mirip keduanya. Tapi kamu lebih ceria dibanding dia. Guru MU,
Apakah temanmu ini mantan pacarmu? Ngomong-ngomong, cherry tart di sini sangat terkenal. Kamu harus coba. Cherry? Aku alergi cherry. Alergi cherry? Langka juga. Chusia. Apakah kamu punya kakak perempuan? Halo? Kamu tadi kemana saja? Kenapa kamu belum pulang? Aku sedang makan malam dengan salah satu guruku. Bukannya kamu pergi ke grup MU. Bagaimana kamu bisa punya guru? Ya, itu Pak MU. Pak MU sekarang adalah guruku. Sudah larut sekali. Kamu sedang berkencan dengan pria lain. Tang Jingsing, kamu tidak cemburu kan? Aku. Mengapa aku harus cemburu? Sekarang, pulang segera. Hari ini ulang tahunku. Aku juga ingin makan. Jangan bohong padaku, hari ini bukan ulang tahunmu. Aku sudah baca di Wikipedia Baidu. Berdasarkan KTP-ku. Berhenti, restoran ini hari ini sangat enak. Aku akan bungkus untukmu. Aku tidak bisa menunggu sekarang. Kirimi aku alamatnya, aku akan datang sekarang. Tidak, tidak, tidak. Aku akan pulang sekarang, aku akan pulang sekarang. Itu. Jingsing ada urusan denganku. Aku akan pulang nanti. Aku akan mengantarmu nanti. Tidak perlu. Aku akan naik taksi. Kalau begitu aku duluan ya. Ekspresi yang sama persis. Alergi cherry yang sama. Mi Chusia. Apa hubunganmu dengan Ruoyu? Kenapa anggur ini hari ini sangat asam? Mi Chusia. Tang Jingsing, lambat laun kamu akan membuatku kina serangan Tengah jantung. malam. Seorang pria dan wanita sedang makan malam bersama. Baru jam 9. Selain itu aku hanya pergi makan. Kamu membohongiku bahwa hari ini ulang tahunmu. Benarkah hari ini ulang tahunmu? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Apa aku perlu memberitahumu ini? Kamu merasa tersinggung. Ayo pergi, aku akan mengajakmu makan malam besar. Aku tidak mau pergi. Aku tidak ingin diperlakukan sama dengan pria lain. Aku punya rumahku sendiri. Kenapa aku harus pergi makan di luar? Baiklah, kalau begitu aku akan membuatkanmu. Makan malam ulang tahun. Jangan menyesal. Lihat. Telur ajaib sudah selesai. Semoga Tang Jingsing beruntung dan berumur panjang. Ini doa yang bagus. Kenapa terdengar aneh? Ayo, ayo. Kamu sedang apa? Mengirim mantra padamu. Keluar, keluar, keluar. Sialan pergi. Datang, datang, datang. Keberuntungan datang. Semoga Tang Jingsing bulat. Tahun baru ini. Sudah selesai. Kamu sendiri yang bisa bulat. Kamu sedang apa? Aku akan mengubah sial menjadi mujur. Kamu sangat berbudi. Sangat berbudi aku ini. Bukankah ini layak hadiah ulang tahun? Baiklah, aku akan mengaturnya besok.